Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang di luar sana, di sekitar kita bahkan yang merasa menyerah pada keadaan. Ya mungkin mereka berpikir begini, ya ini kan keputusan Tuhan, ini kan sudah Tuhan yang buat, ya sudah saya ikuti aja tanpa ada keinginan untuk mengubahnya. Mari kita belajar Alkitab bahwa setiap keputusan yang Tuhan sudah tentukan pun Tuhan bisa mengubahnya, tapi tergantung dari kita. Dari setiap kita, pribadi kita masing-masing. Ini harus kita pahami. Kita lihat Hana, seorang perempuan yang ditentukan Tuhan untuk mengalami kemandulan, namun Tuhan bisa mengubahnya kembali. Ini yang luar biasa. Kadangkala banyak orang yang tidak mau menyerah, tidak mau berusaha bangkit dari keadaannya, dan mereka menganggap ini takdir Tuhan, ya udah deh diikutin aja, dijalanin aja. Ini yang harus kita mulai berpikir bahwa keputusan Tuhan bisa diubah. Takdir bisa diubah. Nasib bisa diubah, tergantung dari kita, tergantung dari manusianya mau nggak mengubah. Jadi kalau masih ada yang percaya takdir, mari kita belajar firman Tuhan sebagai orang percaya. Lihat, kita akan baca 1 Samuel pasal 4, 5, dan 6. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ya. 2 kali dalam 2 ayat yang berdekatan, ayat 5 dan 6. Tuhan telah menutup kandungannya. Artinya apa? Artinya memang Hana Tuhan izinkan, Tuhan buat mandul supaya Hana tidak punya anak. Ini kan firman Tuhan berkata, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang ke-6 berkata lagi, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Artinya ini bisa dikatakan ini kehendak Tuhan, ini keputusan Tuhan. Yang orang-orang di luar sana berkata takdir, nasib. Ya, yuk mulai kita ubah. Kita mulai berpikir bahwa keputusan Tuhan bisa diubah, bisa berubah tergantung dari orangnya. Hana tidak menyerah pada keputusan Tuhan. Hana tidak menyerah pada nasib hidupnya, pada takdir hidupnya. Walaupun dia mengalami ketidakadilan, walaupun dia mengalami caci maki, walaupun dia mengalami hinaan, walaupun dia direndahkan, tapi Hana tidak menyerah untuk mengubah hidupnya. Harus paham itu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat. Meskipun ia ini Elkana mengasihi Hana, ia hanya memberikan kepadanya satu bagian. Lihat, karena dia tidak punya anak, ya dia dikasih satu aja, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Beda dengan Elkana, beda dengan Penina. Ya, pada ayat yang keempat, pada hari Elkana ini suami Hana dan suami Penina, mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya, laki-laki yang perempuan masing-masing sebagian. Semua anak-anak Penina dan Peninanya dikasih bagian, tapi hanya satu bagian aja, kata firman Tuhan. Ini menambah penderitaan jiwa, menambah penderitaan batin, sesak. Kata orang dia bilang, ngelus dodo, nelongso, yowis lah. Itu orang yang berpasrah namanya. Tapi Hana tidak pasrah. Hana bangkit untuk mengubah kehidupannya. Bahkan yang lebih aneh lagi, Hana ketika datang ke bait Allah, ke tempat ibadah, Hana dihakimi oleh pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan bernama Eli. Eli berkata pada ayat yang ke-12 dan seterusnya, saya akan bacakan. Ketika perempuan itu terus berdoa, perempuan itu yang dimaksud adalah Hana, di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati perempuan itu.
Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu sedang mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Lihat, Hana sedang berdoa. Hana ini sedang berdoa sungguh-sungguh. Tapi imam ini, hamba Tuhan ini ngomong, kau jangan mabuk di sini. Ini kan penghakiman, ini kan tuduhan yang gak beralasan. Nah, ketika mengalami itu, Hana saya percaya, dia shock. Dia datang mencurahkan, mengungkapkan semua keluhannya. Tapi dianggapnya sebagai kemabukan. Wow, ini sangat membuat Hana sebagai manusia normal dia merasa down, dan makin down. Di rumah dia mengalami hinaan dari keluarga. Di rumah dia mengalami caci maki dari madunya si Penina. Di tempat ibadah dia tidak dihargai, dia tidak diterima, dia dihakimi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini Anda yang mendengar, yang melihat, engkau sedang mengalami kegelisahan hatimu, engkau sedang mengalami gusar hatimu, engkau sedang ditekan, engkau sedang dihakimi oleh suamimu, oleh istrimu, oleh tetanggamu, oleh keluarga besarmu, oleh lingkunganmu, engkau direndahkan. Saya mau kasih tahu, belajar dari Hana. Hana tidak menerima itu sebagai takdirnya. Hana tidak menerima itu sebagai nasibnya. Tapi Hana bangkit untuk mengubah keputusan yang sudah Tuhan buat sendiri. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dia mencurahkan semua keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia menaikkan bahkan dengan sampai dia tidak bisa berkata-kata. Sampai dia tidak bisa ngomong, apalagi yang mau diomongkan, habis kata-katanya. Firman Tuhan berkata, hanya mulutnya saja komat kamit. Tidak ada kata-kata yang terucap. Air mata jelas menetes. Kepedihannya dia curahkan semua kepada Tuhan. Dari situlah ketika Hana berdoa sungguh-sungguh, hati Tuhan tergerak. Hana mendapat perkenanan Tuhan. Hana mendapat bagian kasih karunia anugerah yang terbesar. Sehingga kandungannya yang sudah Tuhan tutup sendiri, Tuhan cabut penutupnya dan dia buka kandungannya. Lalu kita baca selanjutnya. Hana bisa hamil, bisa mengandung. Dan 1 tahun kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin hari ini engkau sedang mengalami kegelisahan hati. Hari ini engkau sedang direndahkan oleh sesamamu. Hari ini engkau sedang dihakimi oleh sesamamu. Hari ini engkau sedang dilukai oleh tetanggamu. Hari ini engkau sedang terluka oleh pasanganmu, oleh istrimu, oleh suamimu, bahkan oleh anakmu, oleh orang tuamu. Saya mau kasih tahu. Bahkan kau yang sedang bekerja di kantor, kau direndahkan oleh atasanmu, oleh bosmu. Hari ini saya mau kasih tahu. Ketika engkau membawa masalahmu kepada Tuhan, keluh kesahmu kau sampaikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa mengubah keadaanmu. Yang kau sedang gelisah, engkau diberi sukacita oleh Tuhan. Ketika engkau sedang direndahkan, Tuhan akan mengangkat engkau, karena itu semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu untuk mengubah keadaanmu supaya orang melihat ada Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih, pendengar semuanya yang melihat, saya mengajak, ayo kita datang kepada Tuhan. Jangan ragu berdoa kepada Tuhan. Doa orang benar, kata firman Tuhan, sangat besar kuasanya. Jadilah seperti Hana di akhir zaman ini. Berdoalah sungguh-sungguh. Naikkan doamu dengan kesungguhan hati. Curahkan semuanya. Jangan ditutup-tutupi kepada Tuhan. Mungkin kau sudah kehabisan kata-kata dalam berdoa, tapi teruslah datang kepada Tuhan. Sampaikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan mengubah hidup. Tuhan akan mengubah bukan hanya 90 derajat, tapi Tuhan akan mengubah hidupmu 180 derajat. Seperti yang dilakukan kepada Hana, itu juga akan Tuhan lakukan kepadamu. Hari ini saya mengajak, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sedang dalam masalah hari ini.
Aku curahkan semua kepadamu, aku serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya Tuhan sanggup mengubahkannya. Tuhan sanggup memulihkannya. Tuhan sanggup mengubah semuanya menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Saya percaya Tuhan memulihkan hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.